Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya untuk DSB setelah kita bicara definisi alat dan bahan gambar, kemudian bicara proyeksi. Sekarang untuk pertemuan kali ini kita pertama bicara sambungan bata dan sambungan atap, penutup atap. Sorry, untuk video kali ini khusus bicara sambungan bata. Oke, dahuluan dulu. Nah, kenapa kita bicara sambungan bata? Karena batu bata itu saat ini masih menjadi bahan utama kalau bikin dinding. Nah, kalau kalian misalnya mau bikin rumah atau bikin bangunan dan kalian bikin gambar tampak dalam atau gambar tampak, maka kalian harus ngasih gambar sambungan bata ke tukang. Itu dulu. Jadi dia tahu, oh posisinya batanya kayak gini, ini berdiri, ini setengah, ini 3/4, dan lain-lain. Untuk pertama kita kenalan dulu dengan batu bata. Saya yakin kalian semua sudah tahu apa itu batu bata, sudah pernah pegang rata-rata mungkin ya, sudah tahu juga. Tapi tetap kita bahas kembali. Batu bata itu adalah salah satu jenis bahan bangunan yang dibuat dari tanah liat atau lempung dengan atau tanpa bahan lain yang dibakar pada temperatur yang tinggi sehingga tidak akan hancur bila direndam dalam air. Contohnya bahan lain ada kalau kalian dari Banjarbaru ke Banjarmasin lewat Jembatan Timbang seberangnya itu ada orang jual butterfly S yang diklaimnya itu sekitar antara K250 sampai K500 klaimnya itu. Dia menggunakan tanah liat campur fly ash di situ. Salah satu yang pernah saya gunakan. Nah, untuk mengetahui kualitas batu bata bisa melakukan pengujian baik secara langsung atau tidak langsung. Langsung bisa dilakukan dengan cara melihat warna, harus sudah merah tua, artinya dia sudah masak, dibakar. Kemudian kalau diketok suaranya nyaring, artinya dia kaku. Kemudian bidang permukaannya tidak menunjukkan retak-retak, tusuknya harus siku dan tajam. Kalau dia ujungnya kayak gini, tajam, bisa mempertahankan diri sendiri, itu batanya mutu tinggi. Tapi kalau dia cuil-cuil, nah itu bata mutu rendah. Kemudian bisa menggoreskan sudut ke bata lain. Kalau keras, goreskan, dia nggak akan pecah dan goresannya nggak terlalu terlihat. Atau mematahkan untuk melihat warna bagian dalamnya. Biasanya kalau pembakarannya nggak sempurna, itu agak lain dalamnya. Kadang-kadang masih lunak. Tapi kalau pembakaran sudah sempurna, dia akan seragam. Nah, itu sekilas untuk pengujian secara langsung. Pengujian tidak langsungnya bisa menggunakan uji lab. Seperti uji tekan beton, bisa kita tekan batanya untuk mengetahui mutunya. Adapun mutunya sendiri, pertama mutu tingkat 1, kuat tekannya lebih dari 100 kg per cm persegi. Ada mutu tingkat 2, antara 80 sampai 100 kg kuat tekannya. Ada lagi di bawahnya lagi mutu tingkat 3, antara 60 sampai 80 kg per cm persegi. Nah, itu mutu kuat tekannya. Kemudian beberapa sifat yang khas untuk bahan bangunan. Pertama, mudah menyerap air dan dapat menyimpan dalam waktu yang lama. Jadi contohnya kalau kalian pernah lihat rumah yang di luarnya, di bagian luar rumah nggak ada plesteran. Itu kalau hujan, dinding dalamnya ini akan lembab, kadang-kadang akan ada muncul kayak bekas air di situ. Itu karena kalau bata nggak diplester, ketemu hujan, air itu akan menyerap ke dalam bata dan menyimpan dalam waktu yang lama sehingga dia akan lambat kering. Jadi kadang-kadang kalau bagian luar rumah nggak diplester itu dalamnya ini pas kehujanan batanya masuk air itu di dalamnya kayak rembes gitu. Jadi kayak ada bekas basah lah. Nah, mempunyai warna yang alami sehingga kadang diekspos, tapi perlu lihat tadi, diekspos kalau bisa dilindungi tetap supaya air hujan nggak masuk. Mudah korosi, terutama oleh pengaruh garam dapur, jadi dia mudah pecah dan lain-lain. Dan kalau hancurannya itu dapat digunakan sebagai semen merah untuk campuran bahan perekat. Jadi kadang-kadang limbah batu bata itu dipecah lagi, dihancur untuk campuran sebagai semen merah, itu bisa bagus. Nah, batu bata yang dipakai untuk bangunan sipil terutama pada bangunan gedung, yaitu pertama untuk dinding, itu jelas kalian sudah tahu semua. Kemudian untuk tembok pagar sudah tahu juga, sudah biasa kan. Dan untuk bak air, saluran air, bak sampah dan lain-lain. Ya kalau kita bikin kolam penampungan, kalau nggak perlu struktur yang berat ya bata aja dijejer sudah selesai. Yang penting bawahnya disemen dulu sehingga air dari tanah nggak menyerap ke batanya. Nah, keuntungannya dibanding batako, kalau batako kan yang besar ada lowongnya itu, kalau digunakan sebagai bangunan tidak menyerap udara luar. Nah, bata tidak menyerap udara luar, tapi air iya.
Kemudian bata lebih mudah ditembus paku pada saat proses konstruksi. Jadi kalau kita mau model macam-macam atau misalnya kalian mau gantung apa gitu di dinding itu lebih gampang. Nah, sekarang ukuran standarnya. Ada ukuran standar yang pertama yaitu 24 kali 11,5 kali 5,2. Ini ukuran 1. Di sini ini kita sebut ukuran 1. Jadi ukuran 1 bata itu panjangnya 24 cm, lebarnya 11,5 dan tebalnya 5,2. Ada ukuran 2, panjangnya 23 cm, lebarnya 11 dan tebalnya 5 cm. Kadang-kadang sih yang lebih umum mungkin kita gunakan yang ukuran 2 karena ya lebih gampang bikinnya. 5,2 itu kan detail sekali kan. Ujungnya ya jatuhnya setengah juga nanti. Ini adalah dua ukuran bata. Jadi ukuran 1 itu panjang 240 mili, lebar 115 mili dan tebal 52 mili. Ada ukuran 2 panjang 230 mili, lebar 110 mili dan tebal 50 mili. Satuannya kalau satu batu kita sebut strike. Kalau setengah batu kita sebut kop. Jadi kalau satu batu, jadi kalau kita masang satu batu bata kayak gini, itu strike. Tapi kalau setengah itu skop di situ. Skop, sorry. Nah, okay. Simbolnya sendiri satu batu. Yang namanya satu batu itu panjangnya seperti ini. Jadi kalau masang dinding, tek gitu batunya langsung ditaruh, nggak di batu bata itu ditaruh utuh, nggak dipecah, nggak apa, dalam posisi seperti ini, itu satu batu yang kita sebut serak tadi. Nah ini, kalau satu batu dia tanpa diarsir, langsung serat tubuh 3. Ini tampak 3 dimensinya seperti ini. Jadi kalau ada kalian lihat gambar dinding tanpa arsiran batanya, artinya itu satu batu. Nah, ini tampak depan dan proyeksi miringnya. Ini menggunakan yang ukuran 2 tadi, karena memang yang lebih umum adalah ukuran 2, jadi 23 kali 11 kali 5 itu standar sudah. Ada lagi 3/4. Nah, 3/4 gimana? Ya 3/4 itu satu bata gini potong, teng. Kadang-kadang ujungnya perlu mepet kan potong, tek. Nah, untuk membedakannya ini kita kasih silang. Kalau ada gambar silang, misalnya di ujung dekat dinding ada batanya yang disilang, ujung ini ada silang, itu artinya batanya 3/4. Jadi bata yang utuh dipotong 1/4. Supaya ngepasin ukuran antara sambungan sama dinding itu. Nah, untuk proyeksinya pun kita buat dia ada arsir, bukan arsir sih, ada tanda silang seperti ini. Oke, tadi potong 1/4. Nah, ada lagi yang batanya tinggal setengah. Nah, kalau batanya kita potong tinggal setengah, arsirnya garis miring seperti ini. Tak dipotong. Jadi ya 23 bagi 2 kan 11,5, kita ambil 11 di sini. Nah, sama biasanya posisinya pas di ujung-ujung dekat dinding itu. Kadang-kadang ngepasin bisa setengah, bisa 3/4. Soalnya kalau masang satu itu lewat base-nya. Itu bisa seperti itu. Jadi tadi kembali, kalau satu bata tanpa arsir, kalau 3/4 bata itu dengan tanda silang, kalau setengah bata dengan arsir. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal penempatannya posisinya di mana kalian sesuaikan dengan lebar bangunan yang diperlukan. Nah, ini tadi, ini setengah batu, ada lagi istilahnya setengah batu memanjang. Jadi kalau tadi yang dipotong adalah 23-nya, bisa juga yang dipotong adalah bagian 11-nya. Nah, itu kadang-kadang bisa juga seperti ini. Ini 11-nya yang dipotong. Kalau tadi kan 23-nya yang dipotong. Nah, penggunaan utama adalah untuk dinding tembok. Pada gedung-gedung kuno, tembok-tembok bata merupakan tembok pemikul konstruksi juga, sehingga semakin tinggi dan besar gedung, maka semakin tebal pula temboknya. Kalau dulu belum ada teknologi tulangan baja, balok kolom, maka beban atap itu ditahan oleh tembok. Yang tembok itu tersusun atas batu bata. Sehingga kadang-kadang kalau sudah tinggi dan atapnya besar, temboknya harus tebal untuk menyesuaikan dengan beratnya itu. Kalau sekarang kan karena kita sudah ada teknologi balok kolom dengan tulangan dan beton, maka biasanya bata itu tidak memikul beban konstruksi, tapi dia ada sebagai sekat aja. Nah, sekarang setelah ditemukannya konstruksi beton bertulang, tembok tidak berfungsi sebagai pemikul lagi, tapi hanya penutup atau pengisinya. Nah, kalau macam-macam tebal tembok dulu, ada tembok setengah bata, yaitu mempunyai tebal 1 kop, ada tebal tembok 1 bata. Kalau tembok setengah bata ya kayak rumah-rumah kita sekarang, jadi batanya disusun seperti ini. Jadi kalau dindingnya ke sini, batanya kayak gini. Nah, tembok 1 bata, kalau dindingnya kayak gini, batanya kayak gini. Itu tebal 1 strike atau 2 kop. Ada lagi 1,5. Nah, jadi tek 1,5 batanya arah ke sana, ke sini lagi. Itu di situ. Ada lagi 2 bata. Nah, itu tebal sekali. Jadi kalau misalnya dindingnya ke arah sini ya, dindingnya ke sini misalnya, batanya 1, 2 ke situ. Nah,
Kalau sekarang kan setengah bata, dindingnya ke sini, batanya ke sini juga. Itu yang sering kita gunakan saat ini, yang kebanyakan adalah yang setengah bata yang kita gunakan. Jadi batanya tidur, ini dindingnya ke sini, batanya tidur gini. Tapi kalau satu, dindingnya ke arah sini, batanya tidur gini. Kalau 1,5, tambah lagi itu di situ. Nah, ini contoh, ini yang tebal setengah bata, satu kop. Ini temboknya ke arah sini, dia ke situ. Kalau tebal 1 bata, 2 kop, nah ini arah temboknya ke situ, jadi jajar 2 ke depan. Ini yang kita gunakan yang setengah bata. Sekarang biasa umumnya kita menggunakan yang setengah bata, kalau rumah-rumah sekarang. Ada lagi yang lebih tebal lagi, 1 bata atau 1 strap, dan yang paling tebal ini, 1,5. Jadi habis memanjang kayak gini, melintang. Jadi ini 23 tambah 11. Kalau ini kan, kalau yang, sorry mana tadi? Kalau ini dia 11. 11 kan lebarnya. 11. Kalau ini 11 tambah 11 tebal dindingnya, jadi 22, belum hitung pasangan. Kalau yang ini 23. Jadi sebenarnya tebal 1 bata, 2 kop atau 1 strek ini dianggap sama. Nah, yang paling tebal ini 1,5 bata, 1 strek tambah 1 kop, jadi 23 tambah 11, belum termasuk pasangan. Jadi batanya aja 23 tambah 11, jadi tebal dindingnya itu adalah 44. Itu belum termasuk, belum menghitung semen pengisinya. Jadi jatuhnya hampir setengah meter tebal dindingnya. Itu bangunan-bangunan dulu. Itu di situ. Atau ini sama, cuman dibalik aja posisi setengah batanya di mana. Nah, ini tebal lagi. Jadi 2 bata, jadi 23 jatuhnya. 46, yang hampir 50 juga. Bisa seperti ini, setengah, satu setengah, atau langsung satu-satu seperti ini. Nah, tapi ini sudah jarang digunakan lagi. Jadi kembali yang kita gunakan sekarang adalah yang setengah bata, yang ini, 1 kop. Nah, bentuk tembok yang sering ditemui pada suatu bangunan adalah memanjang, ke arah panjang seperti pada tembok pada salaman, menyudut bisa, ya pas posisi ujung-ujung ruangan kan sudut 90, bisa siku, bisa tumpul, bisa lancip, kemudian pada pertemuan. Nah, di mana salah satu ujung tembok berada di antara ujung panjang. Nah, juga bisa persilangan kayak gini, nah, itu kayak gitu. Kalau dulu waktu belum ada kolom, ya ujung-ujung itu adalah bata ketemu bata, jadi dia jepit seperti ini, jepit di ujung, jepit. Kalau dulu kayak gitu waktu belum ada kolom, termasuk nyilang kayak gitu. Kita lihat. Nah, ini posisinya. Ini contoh yang menyudut, ini contoh yang menyilang, ini contoh yang memanjang dan lain-lain. Ini anggapannya tanpa kolom, jadi ujung itu memang bata ketemu bata tuh di situ. Pada rumah kopel contohnya. Di mana nomor 1 adalah panjang tembok, kemudian 2, ini 1, nih yang memanjang, 2 yang membentuk sudut 90, 3 yang pertemuan siku tembok, nomor 3 nih, ada lagi persilangan siku tembok, 4, 5 yang sudut tumpul bentuknya, yang ke-6 yang persilangan miring, mana 6? Ini miring, 5, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 di atas, yang 7 adalah pertebalan tembok. Jadi ada beberapa yang posisinya karena ada beban di situ, temboknya dibikin lebih tebal daripada yang lainnya. Contoh rumah kopel seperti ini. Ini asumsinya ini adalah tanpa kolom. Jadi semua pertemuan atau persilangan itu adalah ya bata ketemu bata. Jadi di setting susunan batanya. Nah, karena tadi bata ketemu bata, maka harus ada ikatannya. Ikatan bata atau pasangan bata adalah susunan beberapa buah bata yang diikat menjadi satu dengan menggunakan bahan perekat yang kita sebut spasi atau ya apa namanya, pasangan lah, kalau pasangan semen kan. Kalau kalian pernah lihat pasti tahu lah spasi itu apa. Tebalnya tipis, yaitu 1 sampai 1,5. Jangan banyak-banyak, mahal. Perekat dapat dibuat dari campuran bahan-bahan sirkut. Kalau untuk pasangan bata biasa, 1 kapur tambah 1 semen merah tambah 2 pasir. Kalau pasangan bata keras, pakai menggunakan semen, Portland semen, 1 semen tambah 5 pasir. Kalau untuk kedap air, 1 semen tambah 2 pasir. Biasanya yang kita gunakan karena kita perlunya kedap air untuk dinding, maka yang kita gunakan biasanya yang bawah. 1 semen PC tambah 2 air. Jadi, tambah 2 pasir. Jadi, 1 ember proyek semen campur 2 ember proyek pasir. Baru dikasih campur dengan air secukupnya. Kita biasa menggunakan yang pasangan bata kedap air ini. Supaya dinding-dinding yang kita gunakan ditutup bata itu nggak tembus air. Biasa kita gunakan yang itu.
Nah, beberapa syarat yang harus diperhatikan adalah bata yang akan dipasang biasanya kita rendam dulu dengan air. Kemudian pecahan bata yang kurang dari separuh itu tidak boleh digunakan. Pemasangan bata harus dimulai dari sudut-sudut pertemuan persilangan atau kolom-kolom beton. Jadi ketemunya di tengah. Di situ. Tidak boleh ada perekat tegak yang merupakan satu garis lurus. Kalau kalian lihat kan susunan bata itu kan pasti silang kan, zigzag dia. Nah, nggak boleh kayak gini ke atas, nggak harus. Kalau sini atasnya kayak gini. Itu. Tidak boleh ada perekat tegak di situ. Kalau nggak nanti itu perlemahan. Kemudian pekerjaan pasangan bata dalam satu hari sebaiknya tidak lebih dari 1 meter. Ya ini relatif sih. Kalau kebut proyek mau nggak mau gimana gitu. Kemudian pasangan bata yang masih baru harus selalu dibasahi dengan air selama 1 minggu setelah bata dipasang. Ini juga relatif. Idealnya seperti ini. Nah, ini bentuknya kan yang benar ada seperti ini. Jangan ada yang garis yang seperti yang di kanan ini yang ada garis lurus itu nggak boleh. Itu perlemahan di situ. Jadi yang betul harus menyilang seperti yang gambar benar itu. Oh, sorry, keputus tadi. Sorry, keputus. Oke. Saya ulang share screen-nya. Ya, nah, kembali lagi. Untuk yang bawah, itu kita sebut raskam dia. Nah, ini. Jadi, untuk mencegah yang berada paling bawah yang ngadep air, untuk mencegah naiknya air dari bawah secara kapiler ke atas disebut dengan raskam. Biasanya setinggi 40 cm. Yaitu 20 cm di bawah lantai, 20 cm di atas lantai. Nah, jadi sedikit di atas sini. Terutama untuk